Ada sebuah fenomena psikologi yang ditemukan lebih dari 200 tahun lalu, tapi baru benar-benar dipahami dampaknya di era belanja online seperti sekarang. Fenomena ini menjelaskan kenapa satu pembelian kecil bisa memicu serangkaian pembelian lain yang tidak pernah kamu rencanakan. Namanya efek Diderot, diambil dari nama seorang filsuf Prancis yang mengalami sendiri fenomena ini 2 abad lalu. Ceritanya sederhana. Diderot menerima hadiah jubah merah yang indah dan mewah. Tapi begitu jubah itu ada di rumahnya, dia mulai melihat semua perabotan. Lamanya terlihat usang dan tidak pantas berada di samping jubah baru itu. Satu persatu dia mengganti kursi, meja, karpet, bahkan menata ulang seluruh rumahnya, hanya untuk membuat semuanya terlihat pantas berdampingan dengan satu jubah itu. Dan inilah yang sedang terjadi pada dirimu setiap kali kamu beli satu barang baru. Kamu pikir kamu hanya beli satu barang, tapi sebenarnya kamu baru saja memicu bom waktu, pembelian yang akan meledak dalam beberapa minggu ke depan. Efek Diderot terjadi karena manusia secara alami menginginkan konsistensi dalam lingkungan dan identitas mereka. Ketika kamu mendapatkan satu barang baru yang lebih bagus, lebih modern, atau lebih mahal dari barang-barang di sekitarnya, otakmu mendeteksi sebuah ketidakcocokan. Barang baru itu menonjol, terlihat asing, seperti tidak pada tempatnya, dan otak manusia sangat tidak nyaman dengan ketidakcocokan semacam ini. Untuk mengembalikan rasa nyaman dan konsistensi, otakmu mendorongmu untuk menyesuaikan semua hal di sekitarnya agar sepadan dengan standar baru itu. Contoh paling umum, kamu beli sepatu baru yang bagus. Tiba-tiba celana lamamu terlihat kurang pantas dipakai bersama sepatu itu. Kamu beli celana baru, sekarang bajumu yang terlihat kurang cocok. Kamu beli baju baru, dan siklus ini terus berlanjut. Satu pembelian memicu pembelian berikutnya, membentuk rantai konsumsi yang bisa berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Semua bermula dari satu pembelian kecil yang terlihat tidak berbahaya. Industri retail dan e-commerce modern memahami psikologi ini dengan sangat baik, dan mereka merancang strategi pemasaran khusus untuk memicu efek Diderot secara sengaja. Perhatikan bagaimana toko online selalu menampilkan rekomendasi produk pelengkap setelah kamu membeli sesuatu. Kamu beli kamera, langsung muncul rekomendasi tas kamera, lensa tambahan, tripod, memory card. Kamu beli sepatu olahraga, langsung muncul rekomendasi kaos olahraga senada, kaos kaki khusus, botol minum branded yang serasi. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi yang disebut cross-selling, dirancang khusus memanfaatkan kecenderungan otakmu untuk menciptakan konsistensi. Bahkan strategi pemasaran rumah dan interior sering menggunakan foto ruangan yang sudah didekorasi sempurna dan serasi. Secara halus menanamkan pesan bahwa kalau kamu beli satu furnitur dari mereka, seluruh ruanganmu perlu didekorasi ulang agar terlihat seperti foto itu. Kamu tidak sedang dimanipulasi secara kasar. Kamu sedang dimanipulasi dengan sangat halus, memanfaatkan mekanisme psikologis yang sudah ada di otakmu sejak 200 tahun lalu. Dan dampak finansial dari efek Diderot ini jauh lebih besar dari yang orang sadari. Penelitian menunjukkan bahwa satu pembelian besar, seperti rumah baru atau kendaraan baru, secara rata-rata memicu pengeluaran tambahan sebesar 20-30% dari harga barang utama tersebut, dalam bentuk barang-barang pelengkap yang dibeli setelahnya. Kamu beli rumah baru, kamu akhirnya beli furnitur baru, tirai baru, peralatan dapur baru, dekorasi baru, semua untuk membuat rumah itu terasa lengkap dan sesuai standar barunya. Kamu beli mobil baru, kamu akhirnya beli aksesoris interior, sound system baru, bahkan terkadang pakaian baru yang terasa lebih pantas dipakai saat mengendarai mobil itu. Efek Diderot ini adalah salah satu alasan utama kenapa orang yang baru saja mendapatkan kenaikan gaji atau bonus besar seringkali berakhir dengan kondisi finansial yang lebih buruk dalam beberapa bulan, bukan lebih baik. Satu pembelian besar memicu rentetan pembelian kecil yang totalnya bisa jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Lalu bagaimana cara melindungi keuanganmu dari efek Diderot ini? Langkah pertama, sadari bahwa setiap pembelian besar berpotensi memicu rantai pembelian tambahan. Sebelum membeli sesuatu yang signifikan, buat anggaran yang sudah memperhitungkan kemungkinan pengeluaran pelengkap, bukan hanya harga barang utamanya saja. Langkah kedua, terapkan jeda waktu sebelum membeli barang pelengkap. Ketika kamu merasa dorongan untuk membeli sesuatu agar sepadan dengan barang barumu, tunggu setidaknya 1 minggu.
Seringkali setelah waktu itu, kamu akan sadar barang lama yang tadinya terasa usang, sebenarnya masih berfungsi dengan baik. Langkah ketiga, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar butuh barang ini, atau aku hanya ingin menciptakan konsistensi visual yang sebenarnya tidak penting secara fungsional. Langkah keempat, jika kamu memang perlu mengganti barang lama, lakukan secara bertahap sesuai kemampuan finansial. Bukan langsung sekaligus hanya karena dorongan psikologis untuk konsistensi instan. Efek didorot akan selalu ada di otakmu, tapi dengan memahami mekanismenya, kamu bisa membuat keputusan finansial yang jauh lebih sadar dan terkendali. Efek didorot mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting tentang sifat manusia. Kita tidak hanya membeli barang karena kebutuhan fungsional semata, kita membeli barang untuk menciptakan rasa konsistensi, identitas, dan kecocokan dalam lingkungan kita. Dan dorongan ini begitu kuat sehingga bisa mengubah satu pembelian kecil menjadi rentetan pengeluaran besar yang tidak pernah kamu rencanakan sejak awal. Memahami mekanisme psikologis ini adalah kunci untuk mengambil kembali kendali atas keuanganmu. Kamu tidak perlu menghindari semua pembelian baru selamanya, tapi kamu perlu sadar kapan dorongan untuk konsistensi itu benar-benar rasional, dan kapan itu hanya jebakan psikologis yang sedang dimanfaatkan oleh strategi pemasaran modern. Subscribe Fakta Hitam, karena masih banyak fakta gelap tentang bagaimana psikologi manusia diam-diam mengendalikan keputusan finansial yang kamu buat setiap hari.